Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen mata kuliah pengantar ekonomi Bapak Sahade SPD MPD dan Ibu Nur Asia SPD MPD. Perkenalkan, nama saya Nurul Asyila Zikra dari kelas C dengan NIM 2109015020070, Prodi Akuntansi S1 2021 Universitas Negeri Makassar. Terkait dengan ujian tengah semester 1, saya mendapatkan materi ke-7 dengan judul Teori Biaya Produksi. Pada materi ini terdapat 6 soal. Yang pertama, jelaskan definisi dan rumus jenis biaya produksi berikut. Ada 5 jenis biaya produksi. Yang pertama, total cost atau TC adalah biaya total atau penjumlahan antara biaya tetap dan biaya variabel yang memiliki bentuk kurva yang sama dengan biaya variabel. Yang kedua ada average cost atau AC, yaitu biaya total persatuan output memiliki bentuk kurva menyerupai huruf U. Yang ketiga ada average fixed cost atau AFC, adalah biaya tetap rata-rata di mana semakin tinggi jumlah output, semakin rendah nilai AFC-nya. Yang keempat ada average variable cost atau AVC, adalah besarnya biaya variabel untuk setiap satuan output. Dan yang terakhir ada marginal cost atau MC, adalah biaya pertambahan biaya total untuk setiap pertambahan satu satuan output. Untuk rumus-rumusnya, TC sama dengan FC ditambah VC, AC sama dengan TC dibagi QI, AFC sama dengan FC dibagi QI, AVC sama dengan VC dibagi QI, dan MC sama dengan TC2 dikurang TC1 dibagi QI2 dikurang QI1. Di mana TC sama dengan total cost, FC sama dengan fixed cost, VC sama dengan variable cost, AC sama dengan average cost, QI sama dengan jumlah output, AFC sama dengan average fixed cost, AVC sama dengan average variable cost, MC sama dengan marginal cost. Yang kedua, bagaimana cara meminimumkan biaya produksi jangka panjang? Dengan cara membeli, semua faktor produksi tidak dapat diperoleh dengan percuma, melainkan harus dibeli karena tidak ada satu faktor produksi pun yang merupakan barang bekas. Semuanya adalah barang ekonomi yang ketersediaannya langka, sehingga untuk mendapatkannya harus dilakukan pengorbanan berupa pembelian. Yang ketiga adalah soalnya adalah di dalam jangka pendek maupun jangka panjang kurva biaya AC berbentuk huruf U. Jelaskan mengapa bisa menyebabkan sifat kurva AC tersebut. Alasan kurva biaya AC berbentuk huruf U karena biaya rata-rata merupakan penjumlahan biaya tetap rata-rata dengan biaya variabel rata-rata, juga memiliki sifat yang dimiliki oleh keduanya. Kurva biaya total TC memiliki bentuk yang persis sama dengan bentuk kurva biaya variabel VC, hanya letaknya sajalah yang berbeda, yaitu kurva biaya total berada tepat di atas kurva biaya tersebut. Bentuk kurva AC itu pun menyerupai bentuk kurva AVC. Lanjut nomor 4, jelaskan hubungan antara kurva AC, AVC, dan MC. Berdasarkan grafik yang ada di buku Suherman Roshidi, ketiga kurva tersebut sama-sama berbentuk huruf U. Kurva AC terletak di atas AVC dipisahkan oleh AFC yang semakin ke kanan semakin sempit, sesuai dengan sifat AFC-nya. Kurva MC memotong AVC dan TC di titik terendah, yaitu ini. Ya, memang harus kurva AC dan AVC itu dipotong oleh kurva MC di titik terendah. Lanjut nomor 5. Bagaimana bisa terjadi keadaan di mana skala tidak ekonomis? Skala tidak ekonomis terjadi ketika operasi menjadi lebih besar. Perusahaan mungkin membentuk beberapa divisi baru, namun tanpa pemetaan dan pembagian kerja yang jelas, itu hanya akan mengarah pada duplikasi, ataupun ketika jumlah output besar, perusahaan memerlukan pengaturan pembuangan limbah khusus, secara khusus. Lanjut nomor terakhir, yaitu nomor 6. Fixed cost yang dikeluarkan perusahaan bernilai Rp60.000, variable cost pada berbagai tingkat produksi pada tabel di soal, hitunglah TC, AFC, AVC, AC, dan MC, beserta grafiknya.
Jadi ini tabelnya pada soal yang diketahui itu tenaga kerja, jumlah produksi, FC dan VC, sisanya yang berwarna merah ini diisi. Yang pertama kolom TC. TC kan rumusnya FC ditambah VC. 60 tambah 30, 90, sampai 60 tambah 150, sampai dengan 210. Yang kedua ada AFC. Dengan rumus VC dibagi QI. 60 dibagi 0 sama dengan error. 60 bagi 1 sama dengan 60, sampai 60 dibagi 16, itu 3,75. Lanjut AVC. Dengan rumus VC dibagi QI. 30 dibagi 0 itu error. 50 dibagi 1 itu 50, sampai 150 dibagi 16 itu 9,3. Lanjut AC. AC dengan rumus TC dibagi QI. 90 dibagi 0 itu error. 110 dibagi 1 itu 110, sampai 210 dibagi 16 itu 13,125. Yang terakhir itu kolom MC. MC dengan rumus delta TC dibagi delta QI, yaitu TC2 dikurang TC1. Kita lihat dulu yang ini. TC2, 110 dikurang 90 dibagi 1 kurang 0. Jadi 20 dibagi 1 itu 20. 20 sampai 210 dikurang 170 itu 40, dibagi 16 kurang 15 itu 1, jadi 40 kurang 1, 40 bagi 1 sama dengan 40. Jadi lanjut untuk grafik yang pertama itu FC. Sudah kita lihat tadi nilai FC itu rata 60, makanya grafiknya datar seperti ini. Lanjut untuk grafik VC. Yang pertama untuk QI sama dengan 0 itu nilainya 30, terletak di sini. Yang kedua QI sama dengan 1 itu 50 di sini. Hingga QI sama dengan 16 itu 150, berada di titik sini. Yang ketiga grafik TC. QI sama dengan 0 itu 90, QI sama dengan 1 itu 110 di sini. Hingga QI sama dengan 16 itu 210 di sini. Lanjut grafik AFC. Karena QI sama dengan 0-nya itu error, maka kita langsung saja ke QI sama dengan 1 itu sama dengan 60, hingga QI sama dengan 16 itu 3,75, berada di bawah sini. Lanjut grafik AVC. Sama seperti tadi, QI sama dengan 0-nya itu error, maka kita langsung saja QI sama dengan 1 itu nilainya 50 di sini. QI sama dengan 3 itu nilainya 21,6, hingga QI sama dengan 16 itu 9,3 di sini. Grafik AC. QI sama dengan 0 itu error, makanya langsung saja QI sama dengan 1 sama dengan 110 di sini. QI sama dengan 3 sama dengan 41,6 di sini. Hingga QI sama dengan 16 itu 13,125, tepatnya di titik sini. Mirip sama grafik AVC tadi. Grafik yang terakhir MC. Ini yang berbentuk huruf U yang sudah tadi saya jelaskan. Untuk QI sama dengan 0 itu error atau tidak ada, karena ini rumusnya itu delta QI, makanya pengurangan. Jadi untuk QI sama dengan 0-nya kita tiadakan. Langsung saja QI sama dengan 1 itu 20, hingga QI sama dengan 16 itu 40, berada di titik sini. Jadi hasil grafik untuk MC itu menyerupai huruf U. Oke, sekian itu tadi penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.